kita itu sudah sering baca sholawat, tapi ada syair-syair yang sebenarnya bukan sholawat, tetapi kita menganggap itu adalah sholawat. Misalnya lagu yang viral, Habitak apa gitu, itu sholawat atau bukan? Itu bukan sholawat. Habitak yaumat laqina lamma hakina awil kalam, gitu lah. Itu artinya apa? Itu tuh lagu syair, lagu-lagu nyanyi-nyanyian seperti kalau Habitak yaumat laqina itu maknanya aku mencintaimu pada hari pertama kita bertemu. Jadi ada seorang pemuda ketemu cewek, terus pandangan pertama itu langsung mencintai gitu. Habitak wahlim ala dah tisma' ziyadah ana musbana. Itu lagu-lagu percintaan ya. Jadi lagu percintaan jangan dianggap itu sholawat. Maksudnya apa? Nanti jangan sampai kamu tuh pujian bar sholat terus pakai mic, terus pujiannya Habitak punako sebelah yuk Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu bukan lagu-lagu sholawat. Paham ya? Udah tahu sekarang. Terus ada lagi lagu Wahdana, pernah dengar? Wahdana dan Wahdana dana Wahdana dan dana Wahdana dana Wahdana. Itu juga bukan sholawat, itu lagu nyanyian ya, lagu-lagu nyanyian. Adid alaina layali jamilah bainal qamari wal hudur asliyah wal ghamimal wal hani adi jamilah sarat fuati wa amsa biha farhan wal ghami wal hani adbi jamilah sarat fuati wamsa biha farhan. Itu juga bukan sholawat, itu lagu-lagu keindahan. Malam yang indah telah kembali kepada kita, ada rembulan-rembulan, ada air-air yang mengalir. Jadi itu bukan lagu-lagu syair-syair sholawat. Banyak sekali. Ada lagi apa itu? Ghanili, pernah dengar? Ghanili syuwaya syuwaya ghanili wa khudh aynaya ghanili syuwaya syuwaya ghanili wa khudh aynaya. Itu ghanili itu lagu tentang lagu maksudnya apa? Lagu yang berisi tentang lagu, keindahan musik, keindahan lagu, syair-syair. Itu jadi itu juga bukan sholawat. Ada lagi itu lagu yang syairnya itu, kalau lagunya itu meniru lagu sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik. Kalau itu jelas sholawat. Tapi sekarang itu lagu itu digubah. Apa itu? Qaddakal mayyasu ya umri. Pernah dengar tak?
Ya Ghusainil bani kal yusri anta ahlan nasu fi nadhari jalla man sawwaka ya qamari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Malam ini kita melanjutkan kajian kita Akhlaqul Banin. Kita ulang, kita review bab tentang kewajiban seorang murid, seorang anak dalam mencintai nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah dijelaskan, kita itu yang pertama kali berterima kasih itu harus kepada kemarin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pencipta kita. Yang kedua adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lah yang memperkenalkan kita kepada Allah. Tanpa ada Nabi Muhammad turun di dunia, kita tidak kenal Allah, kita tidak kenal Islam, kita tidak bisa hidup baik. Semua itu yang mengenalkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka cintailah Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh manusia. Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Diceritakan kemarin, zaman Nabi Muhammad itu ada keluarga, ayah, ibu, dan 3 anak laki-laki. Nabi Muhammad memerintahkan perang, terus ayahnya ikut, anaknya yang nomor 1 yang paling gede juga mendaftar ikut. Adiknya masih usia belasan tahun, sekitar 18 tahun, mohon izin ikut berperang, diizinkan. Kemudian adiknya yang masih kecil usia 15 tahun juga mohon izin ikut berperang. Ringkas cerita, bapaknya ikut perang dan 3 anak laki-lakinya ikut perang. Ternyata di medan perang semuanya gugur, mati syahid. Semuanya, bapaknya meninggal dunia, anak-anaknya 3-tiganya meninggal dunia. Ketika perang sudah selesai, kebiasaan waktu itu keluarganya itu menyambut kedatangan keluarganya yang ikut perang.
Ibu ini juga berada di pinggir jalan. Ketika ada orang lewat, bagaimana keadaan suamiku, bagaimana keadaan anak-anakku. Ada yang tahu, ada yang memberitahu, suamimu meninggal dunia di medan perang. Nangis ini ibu ini, aduh suamiku, saya sudah tidak punya suami, saya menjanda ini. Terus anak saya bagaimana? Anakmu juga meninggal dunia. Yang satunya meninggal dunia, tiga-tiganya meninggal dunia. Betapa sedihnya hati ibu ini, orang tua ini. Suaminya meninggal dunia, 3 anak laki-lakinya meninggal dunia semuanya. Seharusnya dia putus asa, dia stres, tapi dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Apakah beliau sehat, selamat? Orang-orang menjawab, Nabi Muhammad alhamdulillah selamat, dia sehat. Saya kepingin lihat Nabi Muhammad, memastikan bahwa Nabi Muhammad masih hidup, masih sehat. Kemudian datanglah Nabi Muhammad dan dilihat oleh ibu ini. Begitu melihat Rasulullah masih hidup, masih sehat, selamat, ibu ini tersenyum bahagia. Tersenyum bahagia, dia lupa penderitaannya, ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh anak-anaknya, semuanya mati. Tetapi begitu melihat Nabi Muhammad masih hidup, dia begitu bahagia. Inilah makna cintanya kepada Rasulullah itu di atas keluarganya, di atas semua manusia. Kemudian cara mencintai Nabi lagi adalah melaksanakan semua tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, cara kita mencintai Nabi adalah wa antusolliya alaihi kama amarakallahu biqaulihi. Kita sering-sering membaca sholawat seperti perintahnya Allah. Sudah hafal semuanya? Innallaha, ya bersama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah itu bersolawat, malaikat juga bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli tafsir menjelaskan kalau Allah membaca sholawat itu sholawatnya berbeda dengan sholawat kita. Allah memberikan sholawat itu maksudnya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan karunia kepada Nabi Muhammad. Malaikat bersolawat artinya malaikat memohonkan ampunan, memohonkan berkah, memohonkan kesejahteraan. Kemudian kita membaca sholawat, kita berharap dengan sholawat kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kama fil hadithi wa khususon lailatal jum'ati wa yaumaha, di sini diceritakan khususnya ketika hari Jumat. Hari Jumat itu diperbanyak membaca sholawat. Kama fil hadis, seperti hadis aktiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ati wa lailatil jum'ah famang fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian membaca sholawat di hari Jumat dan malamnya atau malam Jumat. Barang siapa yang membaca sholawat di hari Jumat atau hari-hari yang lain, maka kelak di hari kiamat
sholawat itu akan menjadi saksi untuk kita tentang kebaikan kita, tentang kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Nabi Muhammad. Malam ini anak-anak, Abi ingin menyampaikan, kita itu sudah sering baca sholawat, tapi ada syair-syair yang sebenarnya bukan sholawat, tetapi kita menganggap itu adalah sholawat. Misalnya lagu yang viral, Habitak apa gitu, itu sholawat atau bukan? Itu bukan sholawat. Habitak yaumat laqina lamma hakina awil kalam, gitu lah. Itu artinya apa? Itu tuh lagu syair, lagu-lagu nyanyi-nyanyian seperti kalau Habitak yaumat laqina itu maknanya aku mencintaimu pada hari pertama kita bertemu. Jadi ada seorang pemuda ketemu cewek, terus pandangan pertama itu langsung mencintai gitu. Habitak wahlim ala dah tisma' ziyadah ana musbana. Itu lagu-lagu percintaan ya. Jadi lagu percintaan jangan dianggap itu sholawat. Maksudnya apa? Nanti jangan sampai kamu itu pujian bar sholat terus pakai mic, terus pujiannya Habitak punaka sebelah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu bukan lagu-lagu sholawat. Paham ya? Udah tahu sekarang. Terus ada lagi lagu Wahdana, pernah dengar? Wahdana dan Wahdana itu juga bukan sholawat, itu lagu nyanyian ya, lagu-lagu nyanyian. Adid alaina layali jamilah bainal qamari wal hudur asliyah wal ghamimal wal hani adi jamilah sarat fuati wa amsa biha farhan wal ghami wal hani adbi jamilah sarat fuati wa amsa biha farhan. Itu juga bukan sholawat, itu lagu-lagu keindahan. Malam yang indah telah kembali kepada kita, ada rembulan-rembulan, ada air-air yang mengalir. Jadi itu bukan lagu-lagu syair-syair sholawat. Banyak sekali. Ada lagi apa itu? Ghanili, pernah dengar? Ghanili syuwaya syuwaya ghanili wa khudh aynaya ghanili syuwaya syuwaya ghanili wa khudh aynaya. Itu ghanili itu lagu tentang lagu maksudnya apa? Lagu yang berisi tentang lagu, keindahan musik, keindahan lagu, syair-syair. Itu jadi itu juga bukan sholawat. Ada lagi itu lagu yang syairnya itu, kalau lagunya itu meniru lagu sholawat.
Ya Rasulullah salamun alaik. Kalau itu jelas sholawat. Tapi sekarang itu lagu itu digubah. Apa itu? Qaddakal mayyasu ya umri. Pernah dengar tak? Ya Ghusainil bani kal yusri anta ahlan nasu fi nadhari jalla man sawwaka ya qamari. Kalau lagunya ini pakai ini, itu bukan sholawat, itu malah artinya laki-laki yang memuji keindahan tubuh wanita. Qaddukal mayyasu ya umri, pinggangmu indah wahai kekasihku. Dia melihat wanita yang cantik, molekok, montok. Jadi terus dia muncul apa, siir-siiran. Qaddakal mayyasu ya umri ya Ghusainil bani kal yusri, seperti ranting-ranting yang bergoyang-goyang. Anta ahlan nasu fi nadhari, di mataku kamu adalah wanita yang paling cantik di antara wanita-wanita yang lain. Jallaman siwaka ya umri, aku berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakanmu. Jadi itu memuji keindahan seorang wanita. Kalau yang Abi katakan tadi ya Rasulullah, jelas sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik, itu memuji tentang kanjeng Nabi. Memuji tentang kanjeng Nabi berarti itu masih ada unsur sholawatnya. Paham ya? Nah, yang terakhir misalnya yang sudah terkenal, man ana, yuk bareng bersama. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Itu juga bukan sholawat, itu adalah pujian rintihan seorang murid kepada gurunya. Andai kata tidak ada engkau wahai guruku, maka apalah artinya diriku ini. Jadi itu ungkapan perasaan seorang murid kepada gurunya yang menurut dia begitu sangat berjasa. Tapi ini tidak sholawat. Sekali lagi nanti jangan sampai kamu pulang ke rumah terus beradzan terus pujian ini model-model seperti itu. Termasuk man ana, nggak usah dibuat pujian. Man ana, pujian itu yang sholawat-sholawatan, yang memuji tentang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kemudian ada pertanyaan, kalau lagu-lagu itu didendangkan ketika di majelis-majelis sholawatan, kan itu sering ya ada sholawatan lagunya juga lagu-lagu itu. Pernah dengar toh? Boleh apa tidak? Tetap boleh, tidak apa-apa. Sing penting sholawatnya jangan ditinggalkan. Judulnya Semarang bersolawat, misalnya Habib Syekh bersolawat, solawat bersama Habib Syekh bersama siapa, itu judulnya sholawat. Itu di sana harus ada sholawatnya.
Kalau selingan ini seperti ini, selingan ini hanya selingan, tapi tidak acara intinya. Nanti ini kono lagu Habitat Yaumat Laqina, seneng-seneng itu lagu itu, tapi itu bukan sholawat, tapi boleh didendangkan. Seperti contoh begini, ada ini kono Warmindo, pernah dengar Warmindo? Singkatannya apa itu? Warung makan Indomie, mie dan Warmindo apa singkatannya? Wes mie Indomie lah, ini kono mindok lah. Judulnya we warung mie. Ini kono ternyata di dalam situ selain Warmindo, selain ada mie Indomie, ada itu juga ternyata disediakan macam-macam, ada kopinya, ada bubur hijaunya, ada teh, ada macam-macam, ada jajanan yang lain. Itu semuanya adalah selingan, tapi yang inti adalah warung itu menjual mie Indomie. Ada warung kopi, judulnya warung kopi. Ternyata nih kono ono gorengane, ono mie ayame, ono boleh, tapi kopinya harus tetap ada. Masa ono warung kopi tuku, Pak beli kopi, wah rano kopi nih, itu ora sesuai jenis, ora sesuai. Wong warung kopi kok ora dodol kopi. Sama majelis sholawat kok ora ono sholawate, itu tidak boleh, harus ada sholawat. Paham ya tentang sholawat. Kemudian selanjutnya kita menteladani perilaku Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu akhlaknya sangat mulia, sangat terpuji. Kemudian Allah berfirman juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu semua perilakunya itu bisa kita jadikan contoh. Nah, di kitab ini ada beberapa sifat-sifat Nabi yang sebaiknya kita tiru, kita contoh. Nomor 2 itu wa inna min akhlaqihi al-iffata wal qanaah. Di antara sifat-sifat mulia dari Kanjeng Nabi adalah Nabi Muhammad itu iffah wal qanaah, itu punya sifat iffah dan qanaah. Iffah itu apa? Iffah itu menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat, yang tidak layak pun. Makanan-makanan Rasulullah juga tidak mewah. Nabi Muhammad itu makan sekedarnya. Beliau makan tidak sampai kekenyangan. Beliau makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang beliau sudah berhenti. Dan wama dzammat ta'aman qatun. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela makanan sekalipun. Dalam hidupnya Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Makanan tidak suka itu, makanan tidak enak, makanan kok koyo ngono, tidak pernah. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, lakin in ajabahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Kalau Nabi mendapatkan ada makanan yang beliau kurang senang, maka Nabi Muhammad meninggalkan, tidak memakan makanan itu.
Kalau Kanjeng Nabi senang makanan itu, maka Rasulullah memakan makanan itu, tapi tidak pernah mencela makanan, tidak pernah. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau ada makanan ya dimakan, kalau tidak ada makanan Nabi Muhammad tidak menuntut harus ada makanan, tidak. Nabi Muhammad beberapa kali, kadang-kadang sehari tidak makan, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sampai 3 hari beliau tidak makan. Itu ada cerita Nabi Muhammad ngimami sholat subuh, jadi imam sholat subuh, Allahu Akbar. Pas Nabi Muhammad ruku, itu ada suara dari perut Nabi Muhammad itu klotak 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 klotak. Terus Nabi Muhammad bangun dari ruku, suara itu semakin banter, bahkan ketika sujud klotak klotak klotak. Sahabat-sahabat yang di belakang itu ada Sayyidina Umar, ada Abu Bakar, itu begitu selesai sholat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi saya mendengar dari balik jubah jenengan itu ada suara klotak klotak klotak. Ada apa ya Rasulullah? Jangan-jangan di jubah jenengan ada sesuatu. Terus Nabi Muhammad kemudian, tidak ada apa-apa, tapi ada sesuatu ya Rasulullah. Kami mendengar, kami semuanya mendengar suara itu, mendengar suara kemerucuk dari balik jubah itu. Akhirnya karena didesak oleh para sahabat-sahabat itu, Nabi Muhammad membuka bajunya. Begitu baju dibuka itu ternyata di perut Nabi itu ada batu-batu. Dan Nabi Muhammad itu punya kebiasaan kalau beliau lapar sehari, 2 hari, sampai 3 hari tidak makan, beliau itu mengganjal perutnya dengan batu-batu. Batu-batu itu dimasukkan ke sabuknya supaya perut Nabi itu tidak kelihatan kempes banget. Terus ditunjukkan kepada sahabat, enggak, tadi adalah suara batu-batu di perutku ini. Lah kenapa Rasul? Ya Rasul. Terus Nabi Muhammad, enggak apa-apa, itu adalah suara dari batu-batu yang aku ganjal di perutku, karena aku 3 hari tidak makan, jadi lapar gitu. Begitu mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain itu menangis, terus mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak ke rumahku? Di rumahku juga ada makanan, kalau hanya 1 piring itu ada, kurma-kurma juga ada, kenapa engkau tidak minta kepada kami? Kami ini akan ikhlas memberikan makanan kepada engkau ya Rasulullah. Janganlah kau anggap kami ini orang lain, kami adalah keluarga panjenengan. Begitu seperti itu Rasulullah tidak kemudian tidak bersedih, tidak. Rasulullah biasa aja, tidak apa-apa, saya tak tahan, itu saya sudah tidak apa-apa, biasa. Itu Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari itu sudah biasa, dan itu juga tidak membuat Nabi Muhammad menjadi orang yang menderita, itu tidak. Kemudian dilanjut, ya Rasulullah itu sobiron alal bala wal adha. Nabi Muhammad itu ketika ada musibah itu beliau sabar, ketika ada penyakit dia juga sabar. Dan beliau itu paling suka memaafkan kesalahan orang lain.
mutawadhi'an lis-shaghir wal kabir. Nabi Muhammad itu baik dengan anak kecil ataupun orang-orang dewasa, beliau itu sangat sopan, sangat sopan. Wa min tawadhu'ihi annahu idza marrasibyan yusallimu alaih. Saking sopannya Kanjeng Nabi itu, kalau beliau berjalan ketika ketemu dengan anak kecil atau ketemu dengan orang-orang yang dewasa, dia itu mengucapkan salam yang lebih dulu. Kemudian ketika wa idza da'ahu ahadun, ketika ada seseorang yang memanggil nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cepat-cepat mengucapkan labbaik. Ketika dipanggil ya Rasulullah, Rasulullah langsung menoleh terus mengucapkan ya, ada apa, labbaik, dalem. Begitu akhlak Nabi Muhammad. Wa kana yahitu thawbau. Nabi Muhammad itu mencuci bajunya sendiri, kadang-kadang membersihkan bajunya. Wa yakhti sifuna lahu, Kanjeng Nabi Muhammad dandani sandal sepatunya. Wa yak rumahnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah pun Kanjeng Nabi itu mau melakukan. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Muhammad itu tidak mau banyak merepotkan orang lain. Kalau bisa dilakukan, ya Rasulullah, saya tak membantu sahibus syai' ahakku bihamdiha. Tidak apa-apa, ini barangku, biarlah tak bawa sendiri, tidak usah merepotkan kalian. Itu adalah bagian beberapa tentang sifat-sifat mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan akhlak Rasulullah yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman